Layak Engkau ya Tuhan disembah dan ditinggikan, tidak hanya lewat pujian kami saja, tapi layaklah Tuhan ditinggikan, disembah lewat kehidupan kami. Tentu lewat hati kami yang harus terus dibaharui dari sehari ke sehari. Tuhan, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, kami sudah memuji bagi Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami, dengan permainan musik kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar Engkau bersabda lewat hamba. Ya Roh Kudus, Engkau leluasa bekerja di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami teringat untuk Bung Yuri yang sedang menuju ke tempat anaknya yang kecelakaan. Tuhan juga yang menyertai dia dan semuanya bisa ia selesaikan dengan baik, dan anaknya gak kenapa-kenapa Tuhan. Itu doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan menyambut firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini dalam nama Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pemain musik. Terima kasih untuk Bung Hari, Anggoman, dan Ibu. Baiklah, hari ini kita masuk dalam minggu Prapaskah yang pertama. Ada berapa kali Prapaskah? 6, hampir 6 kali. Jadi kalau kita lihat nanti tanggal 18, tanggal 25, kemudian minggu depan tanggal 4 ya? 4, 11, bukan. 3, 10, 17, 24. Karena tanggal 31 kita sudah masuk dalam Paskah. Jadi tadi M1 kita, koordinator ibadah kita sudah mulai menghantarkan kita ke suasana Golgota ya, ke suasana bagaimana Kristus memulai penderitaannya. Dan tema hari ini adalah tema tentang hati. Bagaimana hati, sembari Bapak Ibu membuka Mazmur 51, bagaimana hati itu bekerja tidak hanya pada suasana pada saat itu, tapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita ketika kita masuk di dalam peringatan Jumat Agung dan Paskah itu, hati kita sudah benar-benar ada pada situasi itu, sehingga kehidupan kita, saya percaya ketika kita bisa menghayati pengorbanan Kristus, ketika kita bisa tidak hanya bersimpati tapi berempati terhadap pengorbanan Kristus, saya pikir kita harus lebih berhati-hati lagi dalam hidup. Saya percaya itu. Jadi kalau kita hanya sembari merayakan atau menjalankan tahun-tahun gerejani saja, habis Paskah, Jumat Agung, ya udah kita low lagi, kita slow lagi. Baru nanti di minggu kedua Desember kita mulai high lagi, kita mulai panas lagi, tidak ya? Tapi biarlah setiap hari kita tetap hot, kita tetap on, baterai kita itu tidak lowbat, minimal di atas 50%. Amin. Baiklah, mari kita buka Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 saya bacakan buat kita. Karena saya kemarin waktu dikasih ayat ini, saya lihat nggak ada ayat yang terpotong. Dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang pengakuan dosa, inilah pengakuan dosa yang tertinggi dan dialami oleh Daud. Judul perikopnya adalah pengakuan dosa dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Saya baca buat kita, Bapak Ibu mengikutinya. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang telah memeliharanya. Latar belakang dari bacaan kita ini adalah, ada yang tahu apa latar belakang dari bacaan kita ini? Kan di ayat 1 berkata, di ayat 2 berkata apa? Kita baca sama-sama di ayat 2. 1, 2, 3. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia. Jadi latar belakang bacaan kita ini adalah ketika Daud menghampiri tidur dengan Batsheba. Itu yang pertama. Yang kedua, otak dari kematian Uria. Kita tahu Uria siapa ya? Paitua dari Batsheba toh? Otak dari kematian Uria, ada yang tahu siapa otaknya? Adalah Daud. Tuhan marah, Tuhan murka. Memang untuk setiap dosa Tuhan tentu marah. Tapi kali ini Tuhan marah banget. Karena apa? Karena Daud ini berkenan banget di hati Tuhan. Berkenan sekali. Kita tahu pemilihan Daud ya. Ketika Samuel datang ke rumah Isai ayahnya, kemudian udah kamu ke sana nanti ada anaknya. Ketika anaknya datang, anak yang terbesar, sebentar saya ada catatan. Anak yang terbesar adalah Eliab. Eliab datang, lalu Samuel katakan, nih dia nih. Nak culun. Betul? Nih dia nih. Bayangkan loh. Eliab aja tertipu oleh penampilan, Samuel aja tertipu oleh penampilan Eliab. Aminadab, Simei dan ketujuh abang-abang Samuel itu tertipu. Lalu apa yang terjadi? Terpilihlah Daud. Dan itulah kenapa Tuhan itu katakan, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tertarik dalam tanda petik dengan hatinya Daud. Harusnya kita yang tertarik dengan hatinya Tuhan, tapi Tuhan tertarik dengan hatinya Daud. Dari sekian banyak abang-abangnya, kenapa yang paling culun, kenapa yang masih muda dan kemerah-merahan itu yang Tuhan pilih? Karena Tuhan bukan melihat perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Saking sayangnya Tuhan sama Daud, ketika Daud berdosa, Tuhan gak mau Daud berketerusan berdosa. Saya harus hentikan dosanya. Maka ia mengutus Nabi Natan. Coba buka deh, 2 Samuel 12. Apa yang Nabi Natan katakan kepada Daud? Apa yang Nabi Natan katakan sehingga Daud berani menasehati Raja Daud? Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Terus,
Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Bayangkan, karena ini harta satu-satunya bagi orang miskin ini. Terus lanjut ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor padahal banyak dombanya, banyak kambingnya. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasak baginya, bagi si pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Mendengar ini Daud mulai naik pitam. Ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati." Kata Daud, ayat 6 kawan Ci. Dan anak domba betina yang harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Terus sampai 12. "Telah kuberikan istri rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangmuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu." 9. "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." 11. "Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri." Coba bayangkan, saking marahnya Tuhan. "Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari." Artinya Daud melakukan itu dengan sembunyi, tapi Tuhan membalas kesalahan Daud dengan terbuka. Ayat 12 terakhir. "Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi." Ini dia nih. "Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu mendengar kata-kata nasihat dari Nabi Nathan ini, Daud mungkin kalau ada dramanya, Daud mungkin tersungkur. "Aduh, aku gak layak ya Tuhan." Makanya keluar ayat 3. "Kasihanilah aku ya Allah." 2 kali permohonan Daud. "Kasihanilah aku ya Allah." Kemudian ayat 3. "Hapuskanlah pelanggaranku." Tidak hanya itu. Ayat 4 kembali 2 kali Daud memohon. Ayat 4. "Bersihkanlah aku seluruhnya." Tidak hanya itu. "Tahirkanlah aku dari dosamu, dari dosaku." Coba kita bayangkan. Kalau kita sekarang mengampuni dosa, "Tuhan ampuni dosaku sengaja atau tidak." Haleluya. Amin. Tapi Daud merasa, "Tuhan aku kotor sekarang. Oleh sebab itu kasihani aku, hapuskan pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Tidak hanya itu. Bacaan kita dari ayat 12 berkata begini, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku." Dan Daud di dalam ayat 5 dan 6 berkata begini, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat." Bapak Ibu, begitu kotornya dan hitamnya perasaan Daud di hadapan Tuhan, sehingga karena pengakuannya yang besar itu, ketika Nabi Nathan datang kepada dia, dalam pengakuan tersebut lihat, tidak ada pembenaran sedikit pun. Tidak ada. "Habis Tuhan, waktu aku jalan-jalan di Soto gak sengaja aku lihat Batseba lagi mandi. Gak sengaja Tuhan. Kan Tuhan yang kasih mata." Padahal istri-istri tuannya pun Tuhan sudah kasih. "Apa yang aku berikan sama kau?" Itu kira-kira kalau Tuhan orang Batak, "Apa lagi yang kau tidak punya?" Tapi Tuhan tidak sikat, Om. Coba,
Ada pembenaran nggak dari Daud? Enggak. Bahkan Daud nggak cari kambing hitam dan berkata, saya ini rajamu, kata Natan. Saya ini pengusahamu. Sorry. Tapi Daud bersedia menerima dan mengakui kesalahannya dengan rendah hati. Bapak Ibu, coba kalau kita ada di pihak itu, kita sekarang ada di atas, kemudian datang orang yang notabene secara sosial, secara jabatan, secara ekonomi, secara apapun ada di bawah kita. Kemudian datang kepada kita. Bung Niki, sorry ya, suaramu kurang. Mungkin kamu harus lebih latihan lagi. Dalam artinya Pak Pendeta aja ngomong fals. Coba, tanpa saya bermaksud menuduh, pernah nggak kita dinasihatin orang, dalam hati kita berkata begini, ini orang siapa sih? Pernah nggak? Bu ini pernah? Oh pernah? Pernah ya Kak ya? Pernah. Rasanya gimana sih dinasihatin orang yang notabene secara apapun di bawah kita? Gak enak ya Bang ya? Gak enak ya? Namun Daud yang dekat dengan Tuhan, bahkan Daud yang disukai oleh seluruh orang Israel. Mungkin kalau ada tim survei, tingkat kesukaan bangsa Israel tidak 60-70%. Tingkat kesukaan orang Israel kepada Daud tidak 70-80%. Tapi 100%. Tetapi Daud, ketika Nabi Natan katakan, kau orangnya. Daud kan bisa katakan, Bung, kenapa kamu nuduh saya? Saya kan gak berbuat apa-apa. Emang ada bukti? Dulu belum ada handphone yang rekam. Emang ada bukti? Enak aja loh. Atau Daud bisa bilang begini, Nabi Natan, cuman kita dua yang tahu ya. Bisa aja kan? Dia punya nama besar, dekat dengan Tuhan, disenangi oleh rakyatnya. Bahkan tingkat kepuasan bangsa Israel pada saat itu 100%. Enggak 60-70, lantas sesukanya berbuat apapun. Enggak mengherankan Daud, raja terbesar sepanjang masa Israel. Pada saat itu sampai sekarang. Makanya ada benteng Daud, ada menara Daud, ada Star of David, bintang segi 6 itu bintang Daud itu. Daud lahir bukan dari siapa-siapa. Daud tidak punya privilege. Dia hanya anak seorang Isai. Opungnya memang kaya. Opungnya siapa? Saya tahu. Ayah Isai siapa? Ayo kita belajar lagi. Ruth dan Obed. Obed orang kaya ya. Dia raja pertanian. Tapi Isai hanya punya beberapa kambing domba yang digembalakan oleh Daud. Sehingga Daud ini bahkan ketika orang Israel bernyanyi begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaks. Hanya itu nyanyian orang Israel. Sampai 2 kali, bukan 2 kali, ada lebih dari 2 kali Saul ingin berencana membunuh Daud. Tapi kehidupan Daud bukan besar di istana, tidak. Kehidupan Daud bukan besar dimanapun, tidak. Tapi kehidupan Daud dari lembah ke gua, dari gua baru ke istana. Kita tahu kenapa dia ada di lembah, karena ia dikejar-kejar oleh Saul. Padahal Daud pada saat itu punya kesempatan untuk membunuh Saul, betul ya? Sampai maaf, waktu Saul lagi BAB, ada di Alkitab. Ia menggunting pakaiannya. Lalu dia katakan, seandainya saya mau, ini buktinya nih, saya akan bunuh kamu. Tapi dia lari dari lembah-lembah, dia lari ke gua. Dan di gua dia tidak hanya sembunyi. Lalu Tuhan utus 400 orang bermasalah, orang yang punya penyakit, orang yang dikejar-kejar orang yang punya hutang piutang. Bayangkan Daud itu ngumpet di gua Adulam, bukan karena ia lagi ingin bersemedi, tidak. Tapi lagi dikejar-kejar oleh Saul. Kemudian datang 400 orang yang bermasalah kepada dia. Tuhan pikir, saya
berikan 400 orang ini supaya kamu nggak concern terhadap masalahmu waktu kamu dikejar-kejar oleh Saul. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika masalah datang kepada kita, Tuhan kasih masalah yang lebih besar supaya kita nggak concern terhadap masalah yang nggak ada apa-apanya. Ngerti? Harusnya Daud bisa berkata begini, Tuhan, cemana ini Tuhan? Hah? Yalah. Aku lagi dikejar-kejar. Terus Tuhan kasih 4 orang yang timpang, yang sakit, yang dikejar-kejarkannya punya utang. Ini ada apa ini Tuhan? Dari semua yang dialami oleh Daud, dia layak masuk istana. Dia gak kaleng-kaleng. Dari lembah ke gua, dari gua baru masuk ke istana. Dia gak punya kroni, boro-boro kroni. Ketujuh abangnya aja, baik ketujuh abangnya, waktu Daud disuruh oleh Isai, nak kamu bawa bekal. Lihat dulu, kasih dulu ke abangmu. Kalau abangmu masih hidup, kamu kasih ya, kamu kasih. Terus begitu bertemu di medan perang, apa kata abangnya? Ngapain kamu ke sini anak kecil? Betul. Abangnya aja gak cocok sama dia. Daud itu gak punya siapa-siapa sehingga Daud dihantar ke istana oleh Tuhan. Gak punya siapa-siapa Bapak Ibu. Keluarga gak kaya, kroni gak punya. Banyak orang berpikir, beda banget ya sama presiden terpilih. Enggak, saya enggak sedang nembak. Ini sejarah loh. Ini saya katakan dari tadi, ini sejarah. Enggak, saya dari tadi ngomong, ada enggak Daud punya kroni? Tuhan. Kita tahu berapa tahun umur Daud ketika mengalahkan Goliat? Hampir Om, coba buka Bet, 1 Samuel 17, ayat ke 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 sebentar ya, saya masih ada waktu Kak Monci? Ada, tenang. 1 Samuel 17 ayat 40, sebentar ya. Ayat 42, 1 Samuel 17 ayat 42. 1 Samuel 17 ayat 42. Kita baca ya. Ketika orang Filistin itu, siapa orang Filistin itu? Goliat. Tingginya berapa, masih ingat? Masih ingat? Kamonci buka ayat 6 Kamonci. Ayat 6 dari 1 Samuel 17. Ayat 4 dari 1 Samuel 17 ayat 4. 1 Samuel 17 ayat 4. 1 Samuel 17 ayat 4. Berapa Om Hari? 6 harta sejengkal. Ada yang punya Alkitab? Alkitab ini? Alkitab ini? Oke, saya buka. Bung Niki coba baca. 1 hasta berapa senti? Hah? Gak bisa baca? Waduh. Pokoknya tinggi lah. Tingginya Daud. 1 hasta itu berapa senti? Sebentar ya. Hasta berapa senti, Bang? 1 hasta 45 senti. Tadi 6 hasta kali 45. 270 senti. Plus 1 jengkal. Kan 6 hasta sejengkal. Nih. Tinggi Goliat itu 6 hasta sejengkal. Bahkan saudara-saudaranya dalam 2 Samuel pasal terakhir, saudaranya tinggi-tinggi. Bahkan saudara-saudaranya itu ada yang bunuh jarinya 6, jari kakinya 6. Om 13 jarinya. Coba. Ayat 42 tadi katakan, Daud itu masih muda dan kemerah-merahan. Menurut artikel yang pernah saya baca, umur Daud itu antara 13 sampai 16. Coba bayangkan, dari mudanya aja, ini Goliat itu udah perang. Daud itu gak ada latihan perang Bapak Ibu. Bahkan ketika Saul ingin, nak sini, coba bajuku. Cobain bajuku kata Saul. Ketika dipakai kedodoran kan? Iya kan?
Lalu Daud tampil dengan apa? Bukan dengan senjata perang. Daud hanya tampil dengan ketapel atau tali yang kayak batu itu. Itu hanya senjata Daud. Artinya Daud bisa menang bukan karena siapa-siapa, kecuali karena Tuhan. Sekali lagi, dari lembah ke gua dan dari gua ke istana. Namun manusia tetaplah manusia Bapak Ibu. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Betul? Dia sudah layak di mata Tuhan. Tapi Daud tetap tercela dan itulah alasan bacaan kita hari ini. Makanya Bapak Ibu, siapapun kita, apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, penting untuk kita menjaga hati. Beberapa tahun yang lalu saya ada tema hati-hati menjaga hati. Ada 876 kata hati dalam Alkitab. Saking pentingnya hati ini ada 876. Pertanyaan, kenapa menjaga hati penting? Ada empat poin. Yang pertama, karena hati adalah master control daripada hidup kita. Baik buruknya seseorang ditentukan oleh hatinya. Betul? Gak mungkin apa yang di hatimu, misalnya hatimu lagi gondok, ada aja sih orang lagi gondok ketika ketemu orang. Senyum SPG, tahu senyum SPG? Tahu senyum SPG kan? Senyum SPG itu suka nggak suka dia senyum kalau ada orang-orang yang mau belanja. Bu, yang mana bu? Oh, kalau apalagi penampilannya kayak Om Benny. Oh, kalau penampilan kayak Om Benny, Om tuh pintu keluar Om gitu ya. Karena udah selesai belanja. Gak mungkin hati busuk keluar dari bibir. Shalom Bapak Ibu. Ngomong pun enggak. Amsal 4 ayat 23, buka deh. Apa katanya? Kita harus hafal nih. Harus hafal. Karena Aagim aja hafal ini dan Aagim nyanyikan ini. Coba Amsal 4, 23. Hafal lah ya. Yang enggak hafal ada 2 pintu keluar. Enggak sih. 1, 2, 3. Jagalah hati dengan, kenapa? Sekali lagi lambat-lambat, boleh sambil lihat, boleh sambil enggak. 1, 2, 3. Jagalah hatimu. Coba matikan Kamonci. 1, 2, 3. Aagim sebelum dia kawin kembali, dia udah nyanyikan ini loh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, baru namanya dia hilang. Dia tidak bisa menjaga hati. Istri-istri bilang mampus loh. Karena dulu dia kesayangan ibu-ibu toh. Jadi kenapa harus menjaga hati? Karena hati itu kontrol, dia mungkin salah satu dari bagian tubuh kita yang paling kecil kali ya, selain empedu. Tapi perlu menjaga hati, karena hati itu adalah master control dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa perlu menjaga hati? Jangankan hati orang, hati kita pun kadang-kadang kita nggak ngerti. Kenapa saya katakan begitu? Kesal tanpa sebab. Betul? Tiba-tiba hilang mood. Lo bayangkan lo ada orang Kristen di gereja aja nggak mood. Ada orang di gereja nggak mood. Benar loh. Lihat pemimpin pujian, lihat pengkhotbah, ini gereja nggak asik. Ada orang Kristen bilang begitu loh, ini gereja nggak asik. Bayangkan loh, jangankan hati orang, hati kita pun nggak ada yang tahu. Makanya ada istilah apa? Dalamnya laut bisa ditebak, diduga ya, bisa diukur ya. Tapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Saya aja nih mumpung di bawah istriku, aku aja nggak tahu isi hatinya apa. Betul. Betul Om Hari. Coba kita tanya Om Hari, berapa tahun menikah Om? 38. Masih ingat makanan kesukaannya ibu apa? Roti. Oh, orang Belanda ya? Bu, masih ingat nomor sepatu Om nomor berapa? 42, benar?
Benar? Benar ya? Makanan kesukaan ibu. Tapi walaupun tahu, belum tentu tahu apa isi hati om. Betul? Bu, belum tentu apa isi hati tante, isi ibu, betul? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Betul? Om ini yang paling tua di sini. Tuhan aja nggak tahu isi hati om ini apa. Tuhan tahu kok om nggak? Tuhan tahu. Aduh. Jadi perlu menjaga hati. Jangankan hati orang, ya. Saya berharap om nggak di depan tadi. Hati kita aja nggak tahu, makanya jaga hati deh, jaga hati. Sepakat ya? Yang ketiga, kenapa perlu menjaga hati? Penting menjaga hati supaya nggak sampai iri, supaya nggak sampai sirik, supaya nggak sampai benci, apalagi sakit hati. Kalau ada iri hati, kalau ada sakit, kalau ada sirik bertata dalam kehidupan kita, yakinlah saya nggak bernubuat. Kalau hatimu sedang sering iri, sakit hati, benci dan lain sebagainya, hidupmu akan berantakan. Makanya perlu menjaga hati. Ngerti ya? Ya, datang ke pendeta didoain. Betul ya? Kain waktu lihat persembahannya nggak diindahkan Tuhan, hatinya panas kan? Alkitab katakan, hatinya panas. Lalu ia merencanakan pembunuhan pertama di dunia, yang membunuh 1/4 penduduk dunia pada saat itu. Ia berencana untuk membunuh Habel adiknya, karena hatinya panas. Saya nggak tahu, mungkin pada saat itu Agim sudah hidup dan ia bernyanyi, jagalah hati, jagalah hati. Tapi tetap karena Kain nggak bisa mengontrol hatinya. Bapak Ibu, saya nggak tahu seberapa panas hati kita kepada seseorang atau kepada sesuatu. Sampai kita nggak bisa bergerak. Bahkan sampai lihat orang itu pun gedek, kalau dia ke gereja kok nggak ke gereja. Ada itu? Ada. Bersaudara-bersaudara, satu ibu, satu bapak. Ketika awal tahun beginian, dia ada nggak? Enggak. Kalau ada, saya nggak datang. Tapi begitu dia tahu pendeta Horas yang khotbah, ini kemarin sama tanggal 24 ini saya khotbah. Begitu dia tahu Pak Pendeta Horas datang, saya harus damaikan mereka. Itu kan khotbah saya kemarin. Saya dipercayakan Tuhan untuk mempertemukan keluarga antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua. Puji Tuhan Om. Tuhan tahu isi hati saya Om. Benar. Kalau dia nggak datang, saya nggak datang. Gini aja deh kata orang tua saat itu, nanti akan kusuruh dia di depan, kau di belakang. Gimana saat makan kan papasan katanya. Banyak alasan kalau orang udah sirik. Bayangkan loh, bisa nggak Tuhan bertahta di hati kita, tapi sirik udah nggak? Nggak bisa. Dan poin keempat, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati ini adalah miliknya Tuhan. Saya nggak katakan bukan di uangmu Tuhan bertahta, di uangmu juga Tuhan bertahta. Tapi Tuhan yang paling bertahta adalah di hati kita. Ya apa ya? Kenapa kita menjaga hati? Karena hati kita adalah tempat Tuhan bertahta. Itu makanya Daud meratap dengan sedih. Namun ia menyadari karena Tuhanlah yang punya hatinya, karena Tuhan yang menciptakan hatinya, maka yang punya hati, yang menciptakan hatilah yang bisa memperbaharui hati itu. Bapak Ibu berantem dengan istri, berantem dengan suami, lalu pergi keluar tanpa pemberitahuan. Saya akan membarui hati saya di sini katanya. Lalu ia mulai lihat yang oke-oke lah begitu ya. Maksudnya belanja, bukan oke, tas oke, baju oke gitu. Oke, hatinya terhibur kan? Saya dapat yang branded. Pulang ke rumah, alamak. Betul? Karena yang ada di hatinya adalah
ketidaksukaan. Lalu ia bertemu dengan orang itu. Masih ingat drama Youth kemarin enggak? Jana punya hati yang hancur. Masih ingat? Ia pergi ke teman-temannya, enggak terperbaiki hati itu. Betul? Bahkan ibunya Jana pun enggak bisa memperbaiki hati Jana yang hancur pada saat itu. Drama kita, siapa yang memperbaiki hati Jana? Tuhan. Kita lihat banyak anak-anak geng ya, pelajar-pelajar yang gitu. Nah, sini dong Jan, sini dong Jan. Awal-awal sih Jana, tapi bukan ini habitku, bukan ini habitatku. Lalu pergi, gak ada yang cocok, sampai hatinya dihancurin sama teman-temannya. Gak ada yang bisa memperbaiki hati kecuali Tuhan. Gak ada. Dan paling parahnya tahu Bapak Ibu, gak bisa dipungkiri, kita adalah makhluk sosial yang sangat memperhatikan penampilan. Semakin seorang menarik, maka kita akan semakin menyukainya, betul. Maka tak heran banyak orang yang menghabiskan waktu untuk memoles diri, memoles penampilan, tapi lupa memoles hati. Lupa memoles hati. Daud enggak mau berlama-lama dalam keterpurukan. Daud enggak mau berlama-lama hancur. Lalu dengan hancur hati, ia datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperbaharui hatinya. Bapak Ibu, saya enggak tahu. Apa sekarang yang ada di hatimu? Hanya Tuhan yang tahu. Supir bajai pun enggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Masih 6 minggu Pak Pendeta. Paskah kan masih 6 minggu. Gampang. Entar minggu prapaskah ke-6 saya baru baharui hatiku. Ingat loh, dosa itu berawal dari ketertarikan hati. Enak banget nih. Betul? Enak banget nih. Masih ingat kemarin good habits khotbahnya Pak Gembala kita? Untuk membuat kebiasaan yang baik itu jadi kebiasaan kita, di awal memang sakit. Tapi enaknya berkepanjangan. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, silakan lakukan. Di awal mungkin enak, tapi ujungnya berantakan. Nah hari ini sebelum kita masuk Paskah 6-7 minggu ke depan, 1,5 bulan lagi, kalau kita nggak sanggup berdoa sama Tuhan, Tuhan Kau kan ciptakan hatiku, hanya Tuhan yang tahu hatiku, baharui Tuhan. Mau ditegur, Daud aja seorang raja besar yang kebesarannya tidak bisa dikalahkan oleh raja-raja lain, dia mau dibaharui hatinya. Dia punya kesempatan kok untuk membela diri. Enggak Tuhan, enggak Tuhan, enggak Tuhan. Enggak Tuhan, enggak tegak. Tapi kan di mata Tuhan semua terbuka. Betul? Nah kalau hatimu sekarang sedang tidak baik-baik saja, 4 poin tadi ingat. Kenapa kita perlu menjaga hati? Yang pertama saya ulangi Bapak Ibu. Karena baik buruknya seseorang ditentukan oleh hati. Jangan bersandiwara deh, lama-lama ketahuan. Ada kan artis itu pintar bersandiwara loh. Dengar-dengar katanya hubungan dengan suamimu, saya baik-baik aja gitu kan. Pura-pura bareng ke pesta gitu ya, sama-sama kemana gitu. Ketika ada wartawan sama-sama gitu. Padahal mereka. Yang kedua, kenapa perlu menjaga hati? Karena kita sendiri nggak tahu hati kita apa. Kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak, gitu ya. Yang ketiga, kenapa perlu menjaga hati? Supaya jangan sampai hati itu jadi tempatnya sampah. Iri hati, dendam, sakit hati, benci. Padahal hati itu hanya tempat Tuhan bertahta, bukan tempat sampah bertahta. Jadi perlu bagi kita Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita. Supaya hati kita semakin siap untuk menerima apa saja yang Tuhan izinkan. Bayangkan kalau kita nggak siap Bapak Ibu, misalnya Tuhan nggak bertahta di hidup kita, bayangkan loh, kita nggak akan tenang. Kemarin, mungkin Kak Novi, Kak Jun udah tahu kali ya kemarin. Waktu aku ada acara dari, saya juga di properti, jadi hari Jumat kemarin ada acara dari kantor, istri ke rumah sakit.
ketika istri ke rumah sakit, kemudian saya pulang, kata dokter apa? Oh tadi di ronsen. Jadi istri itu kaki sebelah kanannya pengapuran, macam Pak Gembala kita. Tapi ini masih stadium 1 Pak, katanya sama aku. Ini masih gejala gitu. Saya nggak bisa bayangkan ketika hati saya nggak tenang. Betul, saya nggak bisa bayangkan. Ketika sesuatu masalah kita dengar, kalau hati kita nggak tenang, kita akan panik. Itu makanya keras dimohonkan oleh Alkitab, oleh Tuhan. Ketika hati kita tenang, saya percaya marah pun akan terkontrol. Ketika hati kita tenang, kita akan tahan tantangan. Lo bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika Daud datang ya, sedikit lagi. Ketika Daud datang, disuruh bapaknya Isai untuk ngantar makanan ke abang-abangnya. Gitu kan, lagi senang-senang gitu. Dia lihat orang Israel kok pada ngumpet. Ternyata benar, 40 hari Goliat selalu bilang begini, "Oi orang Israel, lawan aku, kirim 1 orang. Kalau kalian kalah, kalian jadi hambaku. Tapi kalau aku kalah, kami jadi hamba kalian." Bisa kita bayangkan enggak? Kalau Daud tidak punya hati yang kuat, tidak punya hati yang mantap gitu, dia lagi mengantar makanan ke abangnya gitu, lagi senang-senang. Dia lihat, bang, itu abang-abangku kemana gitu. Terus dia di ujung sana ada raksasa Goliat gitu. Wah, saya pulang deh. Coba. Tapi karena hatinya mantap, apa Daud katakan kepada Saul dan kepada abang-abangnya? Ia menghina Tuhan kita. Baca 1 Samuel 16 sampai 1 Samuel 17. Ia menghina Tuhan kita, saya nggak akan biarkan. Makanya kata Daud, ketika ia sudah berhadapan-hadapan dengan Goliat, hari ini juga 2 kali. Saya nggak tahu dari mana Daud punya keyakinan dia akan mengalahkan Goliat. Hari ini juga. Kenapa? Yang pertama karena dia punya hati yang tenang. Hati yang tenang hanya kita miliki dalam Yesus. Amin. Pak, hati saya tenang. Tanggal 30 sampai tanggal 15 tenang deh Tuhan. Tapi kalau udah mulai tanggal di atas 120 udah mulai gusar nih Tuhan. Berarti Tuhan kita di uang dong. Tuh. Apalagi pemain musik kalau nggak ada panggilan kan? Benar. Kalau pegawai kan ketahuan bulanan, betul? Nah kalau pemain musik, apalagi waktu COVID kemarin, artis-artis Batak aja ngamen demi cepek, demi 100.000. Lihat dong Om. Asik kan Om? Iya kan? Terakhir, saat hati kita selaras dengan Tuhan, ingat, bekerja pun akan pakai hati. Setuju? Berat enggaknya pekerjaan, kalau hati sudah selaras dengan Tuhan, bekerja pun akan pakai hati. Enggak ngedumel, betul? Apapun, berapapun gajinya enggak ngedumel, amin? Agak berat ya. Kemudian saat hati kita selaras dengan Tuhan, bergaul pun akan pakai hati. Ada orang lihat pergaulannya hanya pergaulan yang sewarna. Dan yang terakhir, ketika hati kita selaras dengan Tuhan, melayani pun enggak pakai kalkulator. Tahu kalkulator? Hitung-hitungan kan? Ketika hati kita selaras dengan Tuhan, maka melayani pun akan pakai hati. Tadi Om Hari masih sama penampilannya, masih sama. Amin. Itu karena pakai hati. Bapak Ibu, yuk kita pakai hati kita. Izinkan Tuhan bertahta di hatimu. Dan saya percaya, hidup bukan masalah berat enggak. Daud sudah buktikan itu. Dia sudah kalahkan raksasa Goliat. Hanya dia kalah sama Batseba, itu aja sayangnya. Daud, Goliat dikalahkan, hanya dia kalah sama Batseba. Lemah. Karena kita tahu lemah, ayo dekat terus sama Tuhan. Amin. Jangan pergi, dekat terus sama Tuhan. Dan saya percaya, sebesar apapun hal yang kita hadapi, kita akan tenang. Karena ada Tuhan di hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Kami hari ini belajar dari Daud hambamu yang berkenan di hatimu. Meskipun Daud bukan anak siapa-siapa, meskipun Daud bukan seorang yang hebat, tapi di usia yang masih muda pun
Daud sudah Engkau pakai. Meskipun tidak sedikit hal yang ia alami dari Saul, yang ia punya kesempatan untuk membalas kejahatan Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu. Karena di hati Daud, Engkau telah bertahta. Tuhan, tinggal kami yang mendengar firman Tuhan ini. Kami tetap butuh Tuhan. Karena kami begitu rentan. Kami begitu gampang marah, istilah orang sumbunya pendek. Itu kalau kami jauh dari Tuhan. Tapi firman-Mu sudah mengingatkan kami lewat hamba-Mu Daud. Ia tersungkur, bahkan ia merasa tidak ada apa-apanya padahal ia seorang raja besar. Tapi ia di depan Tuhan nothing. Bukan sesuatu ia di hadapan-Mu Tuhan. Tapi karena ia menyadari setiap kesalahan dan dosanya, seperti doanya, tahirkanlah aku ya Tuhan. Janganlah roh-Mu menjauh dari aku. Itu doanya. Dan Daud tidak mencari kebenaran, Daud tidak mencari kambing hitam. Begitulah kami kiranya ya Tuhan. Ketika hati kami ingin dibaharui oleh Tuhan, kami gak perlu cari pembenaran. Kami hanya perlu dibaharui oleh Tuhan. Berkati umat-Mu yang aku tidak tahu hatinya sekarang seperti apa. Tapi biarlah hati mereka terbuka terus untuk Engkau bertahta selama-lamanya di hati umat-Mu. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam loh hati kami ya Bapa. Agar ketika kami menyambut Jumat Agung dan Paskah ke depan, kami tidak hanya sekedar memperingati tahun Gerejani, tapi kami jadi orang yang sangat menghayati betapa besar hati-Mu buat kami. Engkau rela mati buat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan demi nama Yesus Kristus. Amin.